Ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Ada kalanya Dia membiarkan badai mengamuk. Dan Tuhan pun menenangkan kita. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa dalam surga, atas minggu pagi yang cerah, indah, segar yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami hendak memulai pagi, memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami maksud dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Sabda Bina Diri ke-738, Minggu 21 Juni 2020. Bacaan kita terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Dan saya mengambil judul renungan ini, Di balik kesulitan terdapat kesempatan. Saudara, nas kita adalah ayat 8. Saya bacakan buat kita semua. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku." Bacaan kita menceritakan Naomi, suami, dan kedua putranya meninggalkan tanah Israel, meninggalkan Bethlehem untuk pindah ke Moab karena terjadi bencana kelaparan di Yehuda. Ayat 3-5 mencatat satu putranya menikahi Rut dan yang lain menikahi Orpa, Maklon dan Kilion. Akhirnya suami dan kedua putra Naomi meninggal dunia, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Yehuda, ke Bethlehem. Ayat 6-13 mencatat, Naomi merasa bahwa lebih baik kedua menantunya tetap tinggal di Moab, karena mereka keturunan Moab, kelahiran Moab. Ia berusaha mencegah mereka ikut ke Bethlehem, ke Yehuda, dengan berkata, "Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Apakah pikiran Naomi tentang Allah itu benar? Mungkin keluarga itu telah menunjukkan kurangnya iman mereka dengan pindah ke Moab, yang penduduknya menyembah berhala, penduduknya kafir. Tetapi Allah nyata-nyata tidak memusuhi Naomi. Hal ini terbukti ketika Dia secara ajaib mencukupkan kebutuhan Naomi dan Rut saat kembali ke Yehuda. Saudara-saudara terkasih, mungkin kita sedang jenuh akibat PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang sekarang sudah mulai relaksasi, atau sedang menganggur, sakit parah, memiliki anak yang cacat, atau merawat orang terkasih yang menderita penyakit parah. Tuhan tidak pernah berjanji untuk menghindarkan kita dari masalah semacam itu. Yang Tuhan janjikan adalah memberi kita kekuatan untuk menghadapi beban hidup yang berat, seperti lagu yang akan saya nyanyikan ini. Tak pernah Dia janji selalu kan panas, dan tak pernah Dia janji selalu kan hujan. Tapi Dia janji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu.
serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tuhan telah membuktikan bahwa Dia selalu hadir bagi kita. Melalui apa yang dilakukannya di dalam Yesus, tak satu hal pun, termasuk maut, yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan tak pernah melawan kita, dalam tanda kutip. Bahkan ketika Dia sedang menyesah kita, Dia selalu ada di pihak kita. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan pagi ini baik-baik. Dia yang telah mati untuk menyelamatkan kita, takkan pernah memusuhi kita. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau selalu bersama dengan kami. Dan beban hidup yang berat itu tidak akan melebihi dari kemampuan kami. Dan Engkau memberikan kekuatan pada kami untuk melalui beban hidup yang berat ini. Pagi hari ini, dalam rencana kami masing-masing, kiranya Engkau menuntun langkah kami sampai istirahat kami nanti malam. Dengar dan sauti doa kami, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.